Kalau kamu bisa perbaiki ini, akan aku nikahi sekarang juga. Dasar OB goblok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang ob sederhana bernama Sarwandi bekerja dengan penuh rasa syukur di hari pertamanya. Ia hanya ingin membantu, hanya ingin berguna, hanya ingin memperbaiki hidupnya. Tapi di hadapan seluruh karyawan, bos mudanya justru menunjuk wajahnya, merendahkannya, dan mengeluarkan kalimat yang menusuk hati. Suasana kantor mendadak hening. Semua menunggu apa yang akan terjadi. Sarwandi menunduk, tapi tangannya mulai bergerak mendekati mesin fotokopi itu. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar. Dari kota mana kalian menonton? Semoga yang like dan subscribe channel ini dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, embun masih bergelantung di ujung daun, dan matahari baru saja menyembulkan cahaya tipisnya di antara gedung-gedung kota. Sarwandi berdiri di depan pintu kaca besar milik perusahaan tempat ia diterima bekerja sebagai OB. Ia menatap pantulan dirinya. Baju lusuh yang sudah disetrika berkali-kali agar tampak layak, celana kain yang sedikit kebesaran, serta sepatu hitam yang dibelinya 3 tahun lalu, yang solnya mulai terbuka sedikit di bagian depan. Tapi hari itu, semuanya terasa baru baginya. Di wajahnya ada secercah bangga yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Sudah bertahun-tahun ia hidup sebagai bujang lapuk di kampung pinggiran kota. Usianya telah menginjak 35 tahun, namun tak ada yang benar-benar percaya bahwa ia bisa berubah atau memperbaiki nasib. Tetangga-tetangga hanya melihatnya sebagai laki-laki biasa, tanpa arah, sering gonta-ganti pekerjaan kecil, kadang menjadi kuli panggul, kadang menjadi pekerja harian di pasar. Namun hari itu, ketika ia menerima surat bahwa ia diterima sebagai OB di perusahaan besar, ia merasa seperti dunia memberi kesempatan baru. Ia ingin bekerja sebaik mungkin agar tidak kehilangan pekerjaan ini. Sarwandi menarik napas dalam, lalu mendorong pintu kaca pelan. Aroma parfum ruangan langsung menyergap hidungnya. Lantai mengkilap, lampu-lampu terang, meja-meja kantor modern, serta deretan kursi ergonomis membuatnya kagum. Ia tidak pernah membayangkan akan bekerja di tempat seperti itu. Ia membungkuk sedikit pada satpam yang berjaga. Satpam itu tersenyum ramah dan memberikan daftar tugas yang telah disiapkan. Ruang pertama yang ia datangi adalah area kerja karyawan administrasi. Masih sepi, hanya suara pendingin ruangan yang terdengar lembut. Sarwandi membuka keran kecil di pantry, mengisi embernya, lalu mulai mengepel lantai dengan gerakan perlahan. Setiap jengkal lantai ia perhatikan dengan teliti, memastikan tidak ada noda tertinggal. Pikirannya melayang pada ibunya di kampung, yang tersenyum bangga ketika ia pamit untuk mulai bekerja. Ia ingin suatu hari bisa membawakan sesuatu yang besar untuk ibunya. Tidak perlu uang banyak, cukup pembuktian bahwa hidupnya tidak sia-sia. Saat sedang sibuk mengepel, beberapa karyawan mulai berdatangan. Ada yang hanya melirik sekilas, ada yang mengangguk sopan, ada pula yang berjalan terburu-buru tanpa mempedulikannya. Sarwandi tidak mempermasalahkan itu. Ia tahu posisinya. Ia hanya ingin berguna dan tidak menyusahkan siapapun. Sekitar pukul 9, suasana kantor perlahan menjadi lebih hidup. Pintu lift terbuka dan seorang perempuan dengan sepatu hak tinggi melangkah keluar dengan langkah cepat. Bajunya putih bersih dengan garis kerah yang rapi. Rok hitamnya pas dengan tubuhnya. Rambutnya disanggul elegan, tatapannya tajam dan tegas. Semua karyawan yang melihat langsung menunduk kecil dan memberi salam. Itu pasti Caroline, bos muda yang baru kembali dari pelatihan manajemen di luar negeri. Usianya baru akhir 20, namun cara bicaranya, caranya berjalan, dan caranya melihat sesuatu menunjukkan bahwa ia terbiasa memegang kendali penuh,
Sarwandi yang sedang mengelap meja-meja kerja langsung berdiri tegak dan menunduk. Ia tidak berani menatap langsung. Caroline berjalan melewatinya tanpa suara. Hanya aroma parfum mahalnya yang tercium dan membuat ruangan terasa lebih wangi. Namun beberapa detik setelah itu, sesuatu yang tidak ia rencanakan terjadi. Terdengar bunyi klik dari mesin fotokopi yang berada tidak jauh dari meja resepsionis. Lampu indikator berkedip merah. Mesin itu berbunyi terhenti. Beberapa karyawan langsung saling menatap, sebab mereka tahu Caroline membutuhkan dokumen yang harus dicetak pagi itu. Dokumen penting untuk presentasi bersama Dewan Direksi. Waktu sudah mepet dan mesin itu mati mendadak. Caroline mendekat dengan wajah mulai berubah. Keningnya mengerut, bibirnya mengeras. Ia menekan tombol power berulang kali namun mesin tetap tidak mau menyala. Suasana mendadak tegang. Para karyawan menahan napas. Tak ada yang berani maju memperbaiki. Semua takut salah dan dimarahi. Sarwandi memperhatikan dari jauh. Ia melihat kabel yang sedikit longgar di bagian belakang mesin. Ia pernah bekerja serabutan sebagai teknisi rumahan. Jadi ia mengenali masalah itu hanya dengan sekali lihat. Namun ia juga tahu bahwa mendekat tanpa izin bisa dianggap mengganggu. Ia menimbang-nimbang sejenak. Tapi ketika ia melihat Caroline semakin frustasi, ia memberanikan diri mendekat perlahan. Ia berdiri dengan posisi sedikit membungkuk. Tangan saling menggenggam, suara dibuat serendah mungkin. "Maaf Bu, saya boleh bantu cek sebentar? Mungkin kabelnya longgar." Belum selesai ia berbicara, Caroline langsung berbalik dengan gerakan cepat. Matanya membesar, alisnya menukik. Telunjuknya teracung tepat ke arah wajah Sarwandi. Suaranya keras, membelah keheningan ruangan. "Kamu jangan sok pintar. Kamu itu magang. Kerjaanmu bersih-bersih, bukan sok-sok memperbaiki mesin kantor." Suara itu menggema. Beberapa karyawan menahan napas. Ada yang menunduk, ada yang saling berbisik pelan. Sarwandi merasakan dadanya ngilu. Ujung matanya panas. Tapi ia tetap menunduk, tidak membantah. Caroline melanjutkan dengan nada yang semakin menusuk. "Kalau kamu memang merasa pintar, coba hidupkan mesin ini. Kalau bisa, akan kunikahi kamu hari ini juga, dan akan kubuat kamu capek tiap malam." Perkataan itu membuat seluruh ruangan membeku. Ada yang menahan tawa, ada yang kaget, ada yang memalingkan wajah. Sarwandi terpaku. Wajahnya merah menahan malu. Ia tidak menyangka bos yang baru ia lihat pertama kali akan melemparkan kata-kata seperti itu. Namun di balik rasa sakitnya, ada sesuatu dalam dirinya yang bergerak. Ia tidak ingin membiarkan penghinaan itu menjadi kenyataan yang ia telan begitu saja. Ia mengangguk pelan. Tanpa kata tambahan apapun, ia berlutut, memeriksa bagian belakang mesin dan menyentuh kabel yang terselip. Tangan kasarnya bergerak hati-hati agar tidak menimbulkan kesalahan baru. Semua mata tertuju padanya. Itulah hari ketika Sarwandi menyadari bahwa keberanian sering muncul bukan dari kekuatan, tetapi dari luka yang sudah terlalu lama ia simpan. Begitu Sarwandi menyentuh bagian belakang mesin fotokopi itu, suasana kantor seolah menahan napas. Karyawan yang tadinya sibuk dengan berkas masing-masing, kini berhenti bekerja dan memperhatikan. Mereka tidak tahu harus merasa kasihan atau takut melihat Om baru itu menghadapi amarah bos muda yang terkenal perfeksionis. Bahkan suara langkah kaki yang biasanya terdengar jelas di ruangan tersebut kini menghilang. Hanya suara kipas pendingin ruangan yang pelan terdengar. Sarwandi menelan ludah. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut mesin itu rusak parah, tetapi karena tatapan tajam Caroline yang menancap langsung ke punggungnya. Ia tahu perempuan itu sedang memandangnya dengan penuh amarah. Ia bisa merasakan hawa panas dari emosi yang belum reda. Namun ia tetap bergerak perlahan, memeriksa panel samping, lalu membuka penutup kecil yang biasa digunakan teknisi. Pengalaman bekerja serabutan membuat indranya peka terhadap suara mesin. Ia menempelkan telinganya ke samping, mendengar bunyi halus dari komponen dalam mesin. Ia tahu yang macet bukan mesinnya, melainkan sensornya.
Sensor itu kotor oleh debu kertas yang menumpuk. Ia mengambil kain kecil yang biasa digunakan untuk membersihkan meja, lalu menggulungnya tipis agar bisa masuk ke sela sempit. Gerakannya sangat hati-hati. Sementara itu, Caroline berdiri di dekatnya dengan tangan terlipat. Heelsnya mengetuk lantai pelan, tanda ia mulai kehilangan kesabaran. Ia memang sedang berada di bawah tekanan besar hari itu. Presentasi pagi itu adalah presentasi perdana setelah kepulangannya dari luar negeri. Ia ingin tampil sempurna di depan jajaran direksi. Semua mata tertuju padanya. Semua langkahnya harus tepat. Dan mesin fotokopi yang mati tiba-tiba terasa seperti tamparan keras. Sarwandi tetap bekerja dalam diam. Sekilas ia melihat noda keringat di bajunya merembes terbentuk garis samar. Tetapi ia tidak peduli dengan penampilannya. Yang ia inginkan hanya menolong. Walaupun dituduh sok pintar, ia tidak mau membiarkan seseorang, meskipun itu bosnya, kesulitan tanpa bantuan. Ketika ia selesai membersihkan sensor, ia menekan tombol kecil yang ada di bawah panel. Mesin sempat mati total beberapa detik, sebelum akhirnya lampu indikator berubah warna menjadi hijau. Bunyi motor penggerak kembali hidup. Suara pemanas kertas menyala. Mesin itu kembali berfungsi. Sekejap ruangan yang tadinya tegang berubah sangat hening. Tidak ada yang bersuara, tidak ada yang bergerak. Semua mata terbelalak melihat mesin itu kembali menyala seperti semula. Bahkan Caroline yang tadinya penuh amarah menunduk sedikit dengan ekspresi terkejut. Sarwandi berdiri perlahan sambil menundukkan kepala. Ia menjauh beberapa langkah, lalu kembali berdiri di samping ember pelnya. Ia tidak mengatakan apapun. Ia tidak menagih, tidak menatap bosnya, tidak menyinggung ucapan penghinaan yang baru saja ia terima. Ia berdiri seperti tidak terjadi apa-apa. Namun bagi semua orang di ruangan itu, sesuatu yang besar baru saja terjadi. Caroline masih terpaku. Kedua matanya berkedip pelan, seolah pikirannya mencoba mengejar kenyataan yang baru saja terjadi. Ia menghela napas, tetapi suaranya terdengar bergetar sangat halus. Perlahan, ia menoleh ke meja tempat dokumen yang harus dicetak berada. Ia memeriksa layar mesin. Semua fungsi sudah normal kembali. Salah satu karyawan nekat berbisik ke temannya. Suara rendah namun terdengar jelas di ruangan yang sunyi situ. Dia bisa benerin mesin yang tadi gak ada yang berani sentuh. Bisikan kecil itu menyebar cepat ke telinga orang lain. Dalam hitungan detik, beberapa kepala mulai menoleh ke arah Sarwandi. Ada rasa kagum yang samar. Ada rasa malu juga, terutama dari mereka yang ikut menertawakan ejekan Caroline tadi. Namun yang paling terpukul tentu saja Caroline. Ia berdiri kaku. Tangannya yang tadi menunjuk dengan keras, kini turun perlahan. Sorot matanya berubah, tidak lagi tajam, tetapi penuh kebingungan. Ia menatap Sarwandi. Dan untuk pertama kalinya hari itu, tatapan itu bukan tatapan merendahkan. Sarwandi baru saja hendak kembali mengepel ketika suara Caroline terdengar. Sangat pelan, sangat berbeda dari sebelumnya. Kamu, tadi, bagaimana kamu? Kata-kata itu tidak selesai. Bukan karena Sarwandi tidak mendengarkan, tetapi karena Caroline sendiri tidak tahu harus berkata apa. Ia merasa seperti semua kalimat yang sudah ia siapkan dalam hidupnya tiba-tiba runtuh. Tidak ada cara sopan untuk menarik kembali kata-kata yang telah terlanjur keluar. Tidak ada cara mudah untuk menghilangkan rasa malu yang mengalir di wajahnya. Sarwandi membungkuk sedikit. Ia tidak berani menatap langsung. Ia hanya berkata lirih, "Mesin itu cuma kotor, Bu. Sensor debunya menutup pembacaannya. Saya bantu bersihkan. Sudah bisa lagi." Caroline menelan ludah. Kata-kata sederhana itu seperti pisau tumpul yang menggores pelan, menimbulkan rasa bersalah yang makin besar. Ia tidak menyangka seseorang yang ia hina akan tetap membantu tanpa dendam. Para karyawan mulai kembali ke meja masing-masing dengan gelagat canggung. Mereka tahu Caroline sedang berperang dengan dirinya sendiri. Mereka tidak ingin berada terlalu dekat ketika badai itu meledak
atau ketika penyesalan itu muncul. Sarwandi kembali ke pekerjaannya, seolah tidak ada hal spesial yang terjadi. Namun jauh di dalam hatinya, ada perasaan yang menghangat. Ia tidak bangga karena membuat mesin itu hidup kembali. Ia hanya merasa senang karena bisa menolong. Tetapi luka dari perkataan Caroline masih menempel, seperti noda yang tidak hilang meski sudah dibersihkan berkali-kali. Di belakangnya, Caroline menatap punggung pria itu lama. Semakin lama ia menatap, semakin besar rasa bersalah yang mulai tumbuh dalam dadanya. Dan itu adalah awal dari perubahan besar yang tak pernah ia bayangkan. Setelah mesin fotokopi itu kembali menyala, suasana kantor memang perlahan pulih, namun tidak dengan perasaan Sarwandi. Meski ia tetap mengepel lantai, membersihkan meja, dan mengatur kursi-kursi seperti biasa, hatinya terasa lebih berat dari ember penuh air yang ia bawa. Kata-kata yang keluar dari mulut Caroline tadi masih terus terngiang. Ucapan yang dilontarkan dengan emosi, penuh amarah. Namun bagi Sarwandi rasanya seperti cambuk yang menampar harga diri. Ia berjalan perlahan, menundukkan kepala, mencoba mengabaikan tatapan orang sekitar. Sejumlah karyawan tampak ingin berbicara dengannya, mungkin ingin memuji atau minta maaf karena ikut menertawakan tadi. Namun tidak ada satupun yang berani mendekat. Mereka hanya mengikuti Sarwandi dengan pandangan samar ketika ia lewat. Di sudut ruangan, Caroline masih berdiri di depan mesin fotokopi yang kini bekerja normal. Tangan halusnya menggenggam map berisi dokumen presentasi. Ujung rambutnya yang tertata rapi sedikit bergeser karena ia terlalu sering memainkan jemarinya di sana, tanda dia sedang menyimpan kegelisahan. Tidak ada sisa marah di wajahnya. Justru sebaliknya, ada rasa kaget yang belum hilang dan perasaan tidak nyaman yang sulit ia sebutkan. Saat Sarwandi melewatinya untuk menuju area pantry, Caroline mengikuti langkahnya dengan tatapan yang berbeda. Ia tidak langsung memanggil atau menghentikan Sarwandi, tetapi wajahnya memerah samar, bukan karena kesal, melainkan karena malu. Sarwandi masuk ke pantry, membuka keran dan membasuh tangannya cepat. Pikirannya penuh, bukan marah, bukan dendam, hanya luka kecil yang perlahan berubah menjadi rasa sesak. Ia tidak pernah masalah dianggap rendah. Sejak ia kecil, sejak ayahnya meninggal, dan ibunya harus bekerja sebagai pembantu rumah tangga, orang-orang sering memandang rendah hidupnya. Ia sudah terbiasa, tetapi berbeda rasanya ketika penghinaan itu diucapkan tepat di depan banyak orang, dengan nada meremehkan yang tajam. Ia duduk sebentar di kursi kecil dekat pintu pantry, membiarkan pikirannya mengendap. Namun belum 5 menit ia duduk, suara langkah heels yang familiar mendekat. Langkah yang tegas dan beraturan. Langkah Caroline. Sarwandi buru-buru berdiri. Badannya sedikit membungkuk, tidak berani menatap wajah bos mudanya itu. Caroline berhenti di ambang pintu. Ekspresinya tidak setegang tadi. Sorot matanya goyah, seolah ia ingin bicara, tapi lidahnya enggan bergerak. Ia menggigit pelan bibir bawahnya, menahan sesuatu yang sulit ia keluarkan. Beberapa puluh detik berlalu tanpa suara. Hanya degup jantung Sarwandi yang terasa keras, dan perasaan Caroline yang semakin tidak nyaman. Hingga akhirnya Caroline membuka suara. "Kamu tadi, bagaimana kamu bisa?" Kalimat itu terhenti lagi. Ia memejamkan mata sebentar, lalu membuka kembali. Tatapannya jatuh ke lantai, bukan ke Sarwandi. Sarwandi menjawab pelan. "Mesin itu debunya menutup sensor Bu. Saya hanya bantu bersihkan, itu saja." Caroline menelan napas pendek. Ia ingin mengatakan sesuatu yang jauh lebih penting, namun egonya menahan. Ia belum siap. Ruangan seolah berubah sempit. Suasana terasa menekan, bukan karena kemarahan, melainkan karena kegugupan seorang bos muda yang baru menyadari betapa gegabah dirinya tadi. Beberapa detik kemudian, Caroline berkata pelan, "Kamu kembali bekerja saja." Kalimat itu sederhana, tapi nadanya jauh lebih lembut dibanding sebelumnya. Ada getaran kecil di dalamnya, tanda ia sedang berusaha menahan rasa malu. Sarwandi mengangguk patuh. "Baik, Bu."
Ia keluar dari pantry dan kembali ke pekerjaannya. Tetapi ketika ia berjalan melewati meja-meja itu, ia mendengar dua karyawan berbicara lirih. Sebenarnya kasihan ya si Sarwandi. Iya, padahal dia cuma mau bantu. Bu, Caroline tadi kebablasan ngomongnya. Pasti bakal jadi omongan tuh. Kalimat bisik itu membuat dada Sarwandi makin sesak. Ia tidak pernah ingin menjadi bahan gunjingan. Ia hanya berharap bisa bekerja dengan tenang. Namun kini seluruh kantor seolah tahu bahwa ia dihina dengan sangat merendahkan. Saat jam istirahat tiba, Sarwandi duduk di ruang kecil dekat gudang alat kebersihan. Ia membuka bekal sederhana yang ia bawa dari rumah kos, hanya nasi dan telur kecap. Tetapi ia sama sekali tidak merasa lapar. Pikirannya melayang pada kejadian pagi itu, kembali pada suara Caroline yang lantang meremehkannya, seolah ia tidak punya nilai apapun. Namun di balik perih itu, ia masih bersyukur mesin itu bisa ia perbaiki. Setidaknya, ia telah menolong. Sementara itu di ruangan VIP lantai atas, Caroline duduk sendirian di kursinya. Udara dingin dari pendingin ruangan tidak mampu meredakan panas yang muncul di dadanya. Ia memejamkan mata dan menarik napas dalam. Rasa malu yang tadi sempat ia tahan, kini mulai menumpuk. Ia teringat jelas raut wajah Sarwandi ketika ia menunjuk sambil mengeluarkan kata-kata pedas. Raut wajah itu bukan raut orang melawan, bukan pula raut orang marah. Justru raut yang sangat terluka, namun tetap sopan. Itulah bagian yang membuat Caroline tidak tenang sejak pagi. Ia bersandar pada sandaran kursi dengan lambat. Pikirannya kacau, bercampur antara penyesalan dan kebimbangan. Ia ingin meminta maaf, namun gengsi sebagai bos menahan langkah itu. Ia ingin berpura-pura tidak terjadi apa-apa, namun setiap kali ia mengingat tatapan Sarwandi, hatinya seperti tertarik ke bawah. Di luar, beberapa karyawan mulai membahas kejadian tadi dengan suara kecil tapi penuh rasa ingin tahu. Cerita itu menyebar cepat, bukan hanya tentang mesin fotokopi yang rusak, tapi tentang cara Caroline berbicara pada OB baru. Dan tanpa disadari siapapun, ucapannya yang menghina itu sudah mulai membangunkan sesuatu dalam batinnya yang jarang ia rasakan, tanggung jawab terhadap kesalahan sendiri. Di sisi lain, Sarwandi kembali bekerja dalam diam. Namun luka kecil yang membekas itu menjadi bayangan panjang yang mengiringi langkahnya sepanjang hari itu. Siang itu, kantor kembali sibuk. Suara telepon berdering, keyboard mengetik, dan percakapan kerja terdengar di setiap sudut. Namun di antara semua itu, hanya satu orang yang bergerak tanpa suara, Sarwandi. Ia membawa kereta kecil berisi peralatan kebersihan, berjalan dari satu ruangan ke ruangan lain. Walau hatinya masih menggendong rasa perih dari kejadian pagi tadi, ia tetap bekerja dengan teliti. Semua orang seolah ingin berpura-pura tidak melihatnya. Mereka merasa bersalah karena ikut menonton ketika bos mereka menghina OB baru itu. Ada pula yang sebenarnya ingin mengapresiasi Sarwandi yang berhasil memperbaiki mesin, tapi mereka takut membuat suasana tambah canggung. Maka yang tersisa hanya diam. Tetapi diam itu justru membuat langkah Sarwandi terasa makin berat. Ketika ia mendekati area ruang rapat, ia melihat banyak kertas berserakan. Rupanya ruangan itu selesai digunakan setelah presentasi penting Caroline. Ia masuk membawa pengki dan sapu kecil. Namun baru beberapa lembar ia ambil. Dari balik pintu kaca terdengar suara ketukan sepatu hak tinggi. Caroline muncul. Ia berdiri dengan postur tegak, namun ekspresinya tidak sekeras biasanya. Ada sesuatu di wajahnya yang berbeda. Sorotnya terlihat letih, seperti ia telah melewati hari yang melelahkan, bukan karena pekerjaan, tapi karena sesuatu yang mengganggu pikirannya. Sarwandi berhenti bekerja. Ia menunduk pelan, memberi jalan. Namun Caroline justru berkata, "Lanjutkan saja." Suara itu terdengar lebih lembut. Tidak menuntut, tidak merendahkan. Sarwandi mengangguk tanpa berkata apa-apa. Sementara Caroline berdiri tak jauh dari pintu, memperhatikan ruangan rapat yang masih berserakan sisa pekerjaan. Ia mengembuskan napas pendek,
lalu menarik kursi dan duduk sebentar. Tangannya meremas map hitam yang tadi ia gunakan. Ada tanda merah di tepi map itu, bekas tekanan jarinya sendiri ketika ia sedang tegang. Beberapa menit berlalu tanpa suara. Hingga akhirnya Carolina membuka suara. Pelan namun cukup terdengar oleh Sarwandi. Tadi, sewaktu mesin itu mati, tidak ada satupun yang bisa menyalakan. Sarwandi tetap fokus mengambil kertas yang tercecer. Carolina menunduk, mengusap pelan dahinya. Tapi kamu datang dan kamu berhasil hidupkan. Sarwandi berhenti sejenak. Ia tidak berbalik, tetapi tubuhnya menegang sedikit. Ia tahu suara itu bukan suara memarahi. Itu suara seseorang yang sedang berusaha menerima kenyataan. Carolina melanjutkan, "Aku tidak menyangka." Ia terhenti. Bukan karena tidak tahu harus berkata apa, tetapi karena ada rasa malu yang mencegahnya. Lidahnya terasa berat. Ia ingin mengucapkan sesuatu yang sejak pagi menghantuinya. Tetapi harga diri seorang bos masih menahan langkah itu. Sarwandi akhirnya bicara lirih. "Saya cuma bantu Bu. Kalau ada masalah, saya coba perbaiki yang saya bisa." Kalimat sederhana itu justru membuat Caroline menutup matanya sebentar. Ia mengingat jelas kata-kata kasar yang ia ucapkan pagi tadi. Sebuah janji konyol yang meluncur dari mulutnya dalam keadaan marah. Sebuah hinaan yang tidak pantas ia lontarkan kepada siapapun. Ia menatap punggung Sarwandi yang sedang menyapu. Punggung itu tampak lelah, namun tetap tegak. Seorang pria sederhana yang tidak melawan meski diremehkan. Seseorang yang tetap menjaga pekerjaannya dengan hati meski disakiti. Beberapa detik hening kembali memenuhi ruangan sebelum Carolina berdiri. Ia mengatur napas, lalu berkata, "Kamu, nanti kalau selesai kerja, datang ke lantai 5. Ada yang ingin aku lihatkan." Sarwandi menoleh cepat untuk memastikan ia tidak salah dengar. Namun Caroline sudah berjalan keluar ruangan dengan cepat. Suara heelsnya semakin menjauh sampai menghilang di koridor. Sarwandi berdiri terpaku. Ia bingung. Lantai 5 adalah lantai ruangan eksklusif untuk para manajer. Tidak pernah ada Op yang diundang ke sana kecuali untuk bersih-bersih. Tetapi cara Caroline mengatakannya tadi tidak seperti perintah biasa. Ada sesuatu yang terasa berbeda. Namun Sarwandi tidak berani berasumsi macam-macam. Ia hanya mengangguk kecil, walau Caroline sudah tidak melihatnya. Ia kembali membersihkan ruangan dengan kecepatan yang tidak biasa. Ada rasa gelisah yang menyusup pelan di dadanya. Bukan gelisah karena takut, tetapi karena tidak tahu apa yang menantinya. Sore hari, setelah semua tugas selesai, Sarwandi berdiri di depan lift. Tangannya dingin, kakinya kaku. Ia jarang masuk ke lantai 5. Dan hari itu, pintu lift terbuka seakan mengajak masuk ke dunia yang berbeda. Ketika sampai, lantai 5 terasa sunyi. Lampu-lampu menyala lembut. Karpet tebal membuat langkahnya tidak bersuara sama sekali. Sarwandi berjalan perlahan, melewati deretan pintu kayu dengan pelat nama jabatan. Tangannya berkeringat ketika ia mendekati ruangan yang tadi disebut Caroline. Pintu itu setengah terbuka. Ia mengetuk pelan. "Bu, saya sudah datang." Suara dari dalam menjawab, "Masuk saja." Sarwandi membuka pintu itu perlahan. Ruangan itu luas, lebih besar dari ruang rapat manapun yang pernah ia lihat. Di dekat jendela, Caroline berdiri sambil memeluk map hitamnya. Rambutnya sudah diurai, menandakan hari yang sangat melelahkan. Sinarnya menembus kaca besar dan menerpa wajahnya, membuat ekspresinya tampak lebih lembut daripada pagi tadi. Ketika Sarwandi melangkah masuk, Caroline menoleh. Pandangannya tidak lagi penuh amarah, melainkan penuh kebingungan dan sesuatu yang menyerupai penyesalan. Dan tanpa menunda, Caroline berkata pelan, "Aku ingin bicara tentang pagi tadi." Kalimat itu membuat Sarwandi menahan napas. Sebuah risiko yang ia ambil dengan hati penuh luka, kini membawa langkahnya ke tempat yang tidak pernah ia bayangkan. Ruangan di lantai 5 itu terasa terlalu besar bagi Sarwandi.
Udara di dalamnya berbeda, hening, tenang, dan penuh wibawa. Dinding kaca besar yang menghadap ke kota membuat siluet cahaya sore menari tipis. Caroline berdiri memunggungi cahaya itu, membuat wajahnya terlihat lebih lembut, namun tetap menyimpan sesuatu yang sulit ditebak. Map hitam di tangannya masih ia peluk erat, seolah benda itu menjadi tumpuan rasa bersalah yang sejak pagi ia pendam. Sarwandi berdiri beberapa langkah dari pintu, tidak berani maju. Ia menundukkan kepala, menelan ludah dengan gugup. Jantungnya berdetak tidak karuan. Ia tidak tahu apa yang akan ia dengar. Yang ia tahu, ia harus bersiap apapun yang terjadi. Ia tetap menjaga sopan santun, meski hatinya masih menyimpan rasa pedih dari ucapan Caroline tadi. Caroline menarik napas pelan sebelum berbicara. Suaranya terdengar berbeda, lebih pelan dibanding biasanya. Pagi tadi, waktu mesin itu mati, aku terbawa emosi. Sarwandi diam, menunggu apa yang akan keluar setelah itu. Sorot matanya tetap menunduk. Caroline menatap jari-jarinya, memainkannya seperti tanda ia gugup. Aku tidak semestinya bicara seperti itu. Aku benar-benar tertekan karena presentasi penting. Aku merasa semua tidak sempurna. Dan ketika mesin itu macet, aku malah melampiaskan kekesalanku ke kamu. Ia berhenti sejenak. Matanya menatap keluar jendela, seolah mencari keberanian untuk melanjutkan. Dan aku tahu, suaranya bergetar tipis. Kata-kata yang keluar dari mulutku tidak pantas, bahkan memalukan. Sarwandi menggenggam ujung pakaiannya. Tak pernah ia bayangkan bos muda yang sempat menghina dirinya kini berdiri dengan suara hampir bergetar. Caroline memejamkan mata sebentar, lalu menghela napas panjang. Saat kamu memperbaiki mesin itu, jujur saja aku terkejut, dan aku malu. Malu karena aku merendahkan orang yang bahkan aku belum kenal. Ini adalah pertama kalinya sejak pagi, Caroline mengakui rasa yang sejak tadi ia simpan. Rasa bersalah yang menyesakkan dada. Sarwandi akhirnya mengangkat wajah sedikit, tidak menatap langsung, tetapi cukup agar ia terlihat menghargai setiap kata. Saya cuma bantu, Bu. Saya tidak apa-apa. Namun justru kalimat sederhana itu menusuk hati Caroline lebih dalam. Ia memandang Sarwandi, melihat ketulusan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya pada siapapun di kantor itu. Tulus, sederhana, tapi penuh luka kecil yang ia ciptakan sendiri. Aku lihat kamu bekerja dari pagi, ujar Caroline pelan. Kamu bersihkan meja, lantai, semua sudut kantor. Kamu tidak pernah berhenti. Aku pikir kamu hanya akan jadi seperti op lain yang bekerja seadanya. Tapi ternyata... Ia menggigit pelan bibir bawahnya, menahan getir. Ternyata kamu lebih dari itu. Sarwandi menelan napas. Ia tidak merasa bangga. Justru ia merasa makin kecil. Karena ia tidak pernah ingin dipuji. Ia hanya ingin dihargai layaknya manusia. Caroline berjalan ke meja kerjanya, meletakkan map hitam dengan perlahan. Lalu ia berbalik, bersandar pada meja. Tubuhnya sedikit lelah, namun tatapannya kini lebih jujur. Aku tahu ucapanku tadi, janji yang aku katakan sangat berlebihan. Aku tidak bisa menepatinya. Dan aku bukan ingin menahan janji, tapi itu bukan sesuatu yang bisa aku lakukan. Sarwandi mengangguk pelan. Ia tidak pernah berharap apa-apa. Ia tidak pernah menagih. Ia hanya merasa lega mendengar Caroline mengakuinya. Namun Caroline belum selesai. Mesin itu bisa menyala lagi karena kamu. Presentasiku berjalan lancar karena kamu. Dan semua orang di kantor ini melihat sendiri. Ia menatap Sarwandi lebih dalam. Suara makin lembut namun tegas. Aku tidak ingin kamu merasa direndahkan di tempat ini. Aku tidak ingin kamu berjalan sambil membawa rasa malu yang aku ciptakan. Aku ingin memperbaiki semuanya. Sarwandi menggeser kakinya gugup. Tidak perlu, Bu. Saya ini cuma... Caroline mengangkat tangannya pelan. Kamu bukan cuma apa-apa. Wajah Sarwandi langsung menegang.
Kata-kata itu seperti angin hangat yang menyentuh luka batinnya. Carolina melanjutkan, "Aku akan buktikan kalau kamu layak mendapat sesuatu yang lebih baik." Ia membuka laci mejanya, mengambil sebuah berkas. Kertas itu terlihat seperti form resmi perusahaan, lengkap dengan stempel merah. Ia menatap berkas itu lama, lalu menatap Sarwandi. "Aku tidak bisa menepati janji bodohku tadi. Aku tidak bisa menikahi kamu, tapi aku bisa memberikan sesuatu yang lebih pantas." Ia melangkah beberapa langkah ke arah Sarwandi, memegang kertas itu di tangan. "Mulai minggu depan, kamu bukan lagi ob biasa." Sarwandi terdiam, nafasnya tercekat. Carolina menyerahkan berkas itu dengan kedua tangan, tanda kesungguhan. "Kamu akan kubuat menjadi asisten pribadiku." Ruang itu menjadi sangat hening. Hanya suara detik jam yang terdengar. Sarwandi berdiri terpaku. Ia tidak mampu berkata apapun. Tangannya bergetar ketika menerima kertas itu. Dadanya terasa penuh, bukan karena bangga, tetapi karena campuran rasa yang sulit ia jelaskan. Rasa tidak percaya, rasa lega, rasa haru, rasa syukur. Caroline memeluk lengannya sendiri, seperti menenangkan hatinya yang masih berdebar. "Kamu layak mendapat kesempatan ini." Sore itu, di lantai 5 yang sunyi, dua orang dengan dunia yang jauh berbeda berdiri dalam keheningan. Bukan sebagai bos dan bawahan, tapi sebagai dua manusia yang sedang memperbaiki sebuah kesalahan yang hampir merusak harga diri seseorang. Dan momen ketika mesin itu menyala pagi tadi, ternyata membawa langkah mereka ke arah yang tidak terduga. Setelah memberikan berkas jabatan baru itu kepada Sarwandi, Caroline kembali ke meja kerjanya, namun langkahnya tidak stabil. Ada sesuatu yang terus menggelayut di dadanya. Sesuatu yang tidak mudah ia jelaskan, bahkan kepada dirinya sendiri. Ketika ia duduk, kursi empuk yang biasanya memberi rasa tenang terasa, tidak lagi cukup untuk menenangkan pikirannya. Sarwandi masih berdiri memegang kertas itu, seolah takut jika ia bergerak. Semua ini hanya mimpi yang akan hilang. Ia menunduk, berusaha mengatur napas yang sejak tadi tidak teratur. Perasaannya campur aduk. Ia ingin mengucapkan terima kasih, tetapi lidahnya terasa kaku. Terlalu banyak yang terjadi dalam satu hari, dan semuanya terasa di luar dugaannya. Caroline memandang pria itu dari meja, melihat ketidakpercayaan jelas dalam matanya. Dalam hati, ia merasakan sesuatu yang menusuk, semacam penyesalan yang berubah menjadi keharusan untuk memperbaiki. Tapi di balik semua itu, ada perasaan lain yang perlahan muncul, perasaan yang tidak ia rencanakan. Perasaan melihat seseorang yang tidak pernah ia perhatikan sebelumnya, namun kini ia sadari sangat berharga. Ia merapikan rambutnya pelan, lalu berkata dengan suara lebih lembut dari sebelumnya, "Kamu boleh duduk." Sarwandi kaget. Ia jarang mendengar bos bicara begitu lembut. Ia menoleh mencari kursi, namun ia ragu-ragu karena ruangan itu terasa terlalu mewah untuknya. Akhirnya ia hanya mengangguk dan tetap berdiri tegak. Carolina menarik napas panjang. "Aku tahu ini mendadak, tapi aku tidak ingin menunda untuk memperbaiki kesalahanku." Sarwandi menjawab dengan suara hampir berbisik. Terima kasih Bu, saya tidak menyangka." Carolina mengangkat wajahnya, menatap Sarwandi lebih lama. Tatapan itu bukan tatapan atasan, melainkan tatapan seseorang yang sedang menilai ulang banyak hal dalam dirinya. "Aku yang harusnya berterima kasih. Kalau kamu tidak memperbaiki mesin itu tadi, aku mungkin membuat timku gagal total." Sarwandi tersipu. Ia menundukkan lagi kepalanya. "Saya cuma lakukan apa yang saya bisa, Bu." Carolina bersandar di kursinya, memejamkan mata sebentar. Ada sesuatu yang mengalir di batinnya, seperti ada dinding yang runtuh sedikit demi sedikit. Dinding kesombongan yang selama ini ia jaga. Ia tumbuh dalam keluarga besar yang keras. Tempat kesalahan adalah aib. Ia dilatih untuk tidak pernah mengaku salah. Tetapi hari itu, ia harus mengakui bahwa dirinya bukan hanya salah, tetapi juga melukai harga diri seseorang
yang tidak pantas ia rendahkan. Ia membuka mata, menatap Sarwandi lagi. "Kamu tahu, sejak pagi aku tidak bisa tenang." Sarwandi perlahan mengangkat kepalanya. Caroline menunduk, memainkan ujung jarinya di tepi meja. Ucapan yang keluar dari mulutku, aku sendiri malu mengingatnya. Ruangan itu terasa hangat oleh kejujuran yang jarang keluar dari mulut seorang bos. Seharian ini, setiap kali ingat wajahmu saat aku menunjuk dan bicara seperti itu, aku merasa bersalah, dan aku tidak terbiasa dengan perasaan itu. Sarwandi menghela napas perlahan. Meski perih itu belum hilang sepenuhnya, ia bisa merasakan ketulusan dalam suara Caroline. Ia menjawab lirih, "Saya tidak dendam, Bu. Saya cuma, agak sakit hati tadi. Tapi saya tahu, Ibu mungkin sedang tertekan." Caroline menatapnya lama, sangat lama, hingga Sarwandi merasa gugup. "Kamu tetap membantu, walaupun aku merendahkanmu," ucap Caroline pelan, seolah bicara kepada dirinya sendiri. Itu membuat aku merasa lebih kecil dari siapapun di kantor ini. Ucapan itu membuat dada Sarwandi menghangat. Ia tidak pernah membayangkan kalimat seperti itu akan keluar dari mulut bos muda yang keras itu. Caroline berdiri dari kursinya. Ia berjalan pelan mendekati jendela, menatap kota sore hari yang mulai berubah warna. Cahaya kekuningan mengenai wajahnya, membuat garis lembut pipinya terlihat jelas. Kadang kita baru sadar betapa sombongnya kita setelah melihat seseorang yang jauh lebih rendah kedudukannya, tapi jauh lebih tinggi akhlaknya. Kalimat itu keluar tanpa ia rencanakan, seolah muncul dari dalam hatinya langsung. Sarwandi menunduk makin dalam. Kata-kata itu bukan hanya pujian, itu adalah pengakuan yang berharga. Caroline menoleh, menatap Sarwandi dari sisi jendela. Cahaya sore membuat matanya tampak lebih hangat. "Aku tidak ingin kamu hanya jadi OB. Kamu punya kemampuan. Kamu punya hati yang bersih. Kamu lebih dari cukup untuk posisi yang lebih layak." Sarwandi menahan napas. Ia masih merasa tidak pantas berada di ruangan itu, apalagi mendengar hal seperti itu dari seorang bos. Caroline berjalan kembali ke meja. Suaranya lebih tegas namun tetap lembut. "Mulai minggu depan, kamu akan belajar banyak hal dariku. Tugasmu tidak lagi menyapu atau mengepel. Kamu akan ikut rapat, mengurus jadwalku, dan menangani berkas penting." Sarwandi semakin sulit menahan emosinya. Tenggorokannya terasa tercekat. "Saya tidak tahu harus bilang apa, Bu." Caroline tersenyum samar. Senyum kecil yang baru pertama kali terlihat hari itu. "Kamu tidak perlu bilang apa-apa. Kamu cukup buktikan kalau aku tidak salah memilih." Sebuah kalimat yang sederhana, tapi bagi Sarwandi terasa seperti pintu dunia baru yang terbuka di hadapannya. Ketika ia memegang kembali kertas penunjukan itu, tangannya masih bergetar. Bukan karena takut, bukan karena gugup, tetapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ada seseorang yang percaya padanya. Seseorang yang dulu merendahkannya, kini justru melihat nilainya. Dan di balik semua itu, Caroline berdiri dengan hati yang belum sepenuhnya tenang. Perubahan dalam dirinya baru saja dimulai. Kebingungan yang membuatnya merenung, rasa bersalah yang membuatnya membaik, dan rasa hormat yang tumbuh perlahan kepada pria sederhana itu. Sore itu, keduanya berdiri dalam satu ruangan dengan perasaan yang sama-sama berubah. Tanpa mereka sadari, langkah menuju takdir selanjutnya mulai bergerak. Keesokan paginya, suasana kantor tampak berbeda. Ada rasa penasaran yang menggantung, seolah semua orang sedang menunggu sesuatu terjadi. Para karyawan tiba lebih awal dari biasanya. Mereka duduk di meja masing-masing sambil menahan ingin tahu yang nyaris tidak bisa disembunyikan. Semua itu karena kabar tentang kejadian kemarin sudah menyebar luas. Mulai dari ucapan Caroline yang menghina Sarwandi, hingga bagaimana Sarwandi justru menyelesaikan masalah yang tidak bisa ditangani siapapun. Bahkan berita bahwa Caroline memanggil Sarwandi ke lantai 5 pun tidak luput dari perhatian. Banyak yang berspekulasi, membuat cerita masing-masing, meski semuanya hanya menebak-nebak.
Sarwandi datang seperti biasa, membawa ember dan peralatan kebersihan. Namun hari ini langkahnya terasa lebih kaku. Malam tadi ia hampir tidak bisa tidur. Kertas penunjukan yang diberikan Caroline ia simpan dengan hati-hati di bawah bantal. Ia membacanya berkali-kali, memastikan dirinya tidak bermimpi. Namun pagi ini, ia masih belum berani membayangkan perubahan besar yang akan ia alami. Ia tetap menjalankan tugasnya seperti biasa, sampai batas waktu tugas lamanya diganti resmi oleh jabatan barunya minggu depan. Belum 100 langkah ia berjalan, beberapa karyawan sudah saling bisik. Itu dia yang kemarin bikin mesin hidup lagi. Tapi kenapa dipanggil ke lantai 5 ya? Aku dengar Bu Caroline lama di ruangan, ngobrol sama dia. Jangan bilang, Bu Caroline beneran mau. Bisikan itu terhenti ketika Sarwandi lewat di antara mereka. Beberapa langsung pura-pura mengetik. Beberapa menunduk. Ada pula yang tersenyum kecil, entah tanda hormat atau canggung. Sarwandi hanya menunduk sopan dan melanjutkan langkahnya. Perutnya terasa membungkus dirinya sendiri. Ia tidak terbiasa diperhatikan. Selama hidup, ia justru sering diabaikan. Namun pagi ini, seakan seluruh kantor mengawasinya. Ketika ia melewati meja resepsionis, seorang karyawan perempuan bernama Mira memanggilnya. Mas Sarwandi. Sarwandi berhenti dan menoleh pelan. Mira tersenyum canggung. Aku mau bilang, kemarin itu kamu keren. Sarwandi tersipu. Saya cuma bantu. Mira menggeleng kecil. Enggak, kamu berani bantu saat semua orang takut. Terima kasih ya. Gara-gara kamu, presentasi bos berjalan lancar. Semua orang senang. Kalimat itu membuat hati Sarwandi menghangat. Tidak ada yang pernah mengucapkan terima kasih setulus itu padanya, di tempat kerja manapun sebelumnya. Namun sebelum ia sempat membalas, suara Hills cepat terdengar dari arah koridor. Semua orang langsung diam. Caroline muncul. Hari ini rambutnya terurai rapi. Bajunya elegan namun sederhana. Ekspresinya jauh lebih tenang daripada kemarin. Namun ada perubahan dalam sorot matanya. Ada kelembutan yang tidak biasa ia tunjukkan di depan bawahan. Begitu melihat Sarwandi, Caroline memperlambat langkahnya sedikit. Mata mereka berpapasan sekilas sebelum Caroline kembali memasang wajah profesionalnya. Kamu ikut saya sebentar, ucap Caroline tanpa nada tinggi seperti biasanya. Ruangan langsung hening. Semua pasang mata berpindah ke arah Sarwandi. Sarwandi mengangguk pelan dan mengikuti Caroline tanpa suara. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu hari ini pasti akan membawa perubahan besar. Entah perubahan menuju keuntungan atau sebaliknya, ia tidak berani menilai. Mereka berjalan melalui koridor panjang. Tidak ada yang berani berbicara ketika keduanya lewat. Bahkan suara printer yang biasanya berisik terasa lebih kecil dari cemas yang menggantung di udara. Ketika mereka tiba di ruang kerja Caroline masuk duluan, lalu berkata, "Pelan, tutup pintunya." Sarwandi menutup pintu itu perlahan. Suara klik kecil membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Caroline memeriksa beberapa dokumen di mejanya, lalu berkata, "Aku ingin kamu belajar dari sekarang. Tidak perlu menunggu minggu depan." Sarwandi kaget. Belajar apa, Bu? Caroline menggerakkan kursinya mendekat ke komputer. Belajar caraku bekerja, caraku mengatur laporan, caraku menghadapi rapat. Kalau kamu akan jadi asisten pribadiku, kamu harus tahu semuanya. Sarwandi menunduk. Baik, Bu. Lalu Caroline menatapnya lama. Dan satu hal lagi. Sarwandi menelan napas. Aku tidak ingin kamu merasa canggung atau minder. Mulai hari ini, kamu bukan seseorang yang boleh diremehkan di kantor ini. Suara itu tidak keras, tidak tinggi, tapi ada kewibawaan yang berbeda. Seolah ia baru saja mengeluarkan aturan baru yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Di luar ruangan, para karyawan yang tadi sibuk memantau dari jauh mulai kembali berbisik dengan lebih heboh. Masya Allah, Sarwandi dipanggil lagi. Aku yakin Bu Caroline mau minta maaf beneran.
Atau jangan-jangan mau naikin jabatan? Jangan-jangan beneran jadi asisten pribadi? Wah, kantor geger ini. Namun tak satu pun dari mereka yang tahu apa yang sebenarnya tengah terjadi di balik pintu tertutup itu. Karena di dalam ruangan itu, perubahan demi perubahan mulai terjadi. Dan semua itu dimulai dari satu kejadian kecil bernama mesin fotokopi yang macet. Caroline duduk di kursinya, menahan napas sebentar. Ia menatap Sarwandi yang kini berdiri dengan sikap lebih tegap daripada kemarin. Untuk pertama kalinya sejak ia menjadi pemimpin, ia merasa bukan sedang memberi perintah, tetapi sedang membentuk jalan baru bagi seseorang yang benar layak mendapatkannya. Sementara itu, Sarwandi merasa dadanya perlahan menghangat. Bukan karena jabatan baru, bukan karena perhatian banyak orang, tetapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa dihargai sebagai manusia yang memiliki nilai. Dan ketika bayangan sore masuk melalui jendela ruangan itu, bisik-bisik karyawan di luar terus menyebar. Namun tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Karena perjalanan keduanya baru saja memasuki babak baru. Pagi itu, sebelum jam kantor dimulai, suasana lantai 3 lebih sunyi dari biasanya. Namun kesunyian itu justru menyimpan gelombang kecil yang perlahan mulai memanas. Semua bermula ketika seorang staf senior bernama Halim masuk ke ruang direktur utama untuk menyerahkan laporan. Ia tidak berniat membawa kabar apapun selain laporan rutin. Namun di luar dugaannya, direktur yang telah lama memimpin perusahaan itu menangkap sesuatu dari ekspresi Halim yang tidak biasa. Direktur, seorang pria sepuh berusia hampir 60, dikenal sangat peka melihat perubahan di lingkungan kerjanya. Ketika ia melihat Halim berulang kali melirik ke pintu saat menyerahkan berkas, ia langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres. "Kamu kenapa terlihat seperti menyembunyikan sesuatu?" ujar direktur dengan nada tenang yang khas. Halim tersentak sedikit. Ia mencoba berkilah, namun direktur menatapnya langsung dengan sorot mata yang tegas. Sorot mata yang menuntut kejujuran tanpa perlu suara keras. Akhirnya, Halim menghela napas. "Ada sedikit kejadian kemarin, Pak. Di lantai 2. Direktur menutup berkas di tangannya. "Kejadian apa?" Halim ragu-ragu. Ia tidak ingin membuat masalah, namun ia juga tidak bisa menahan cerita yang sejak kemarin menjadi buah bibir seluruh kantor. "Pagi kemarin, mesin fotokopi rusak. Ibu Caroline sempat marah-marah. Lalu, beliau mengatakan sesuatu yang kurang pantas kepada salah satu OB baru." Direktur mengerutkan kening. "Kurang pantas bagaimana?" Halim menelan napas berat. Beliau menantang OB itu dengan janji yang membuat semua orang kaget. Direktur menoleh tajam. Meski tidak ada kata kasar, ekspresi itu cukup membuat Halim menunduk lebih dalam. "Dan?" tanya direktur tenang namun dingin. "OB itu menyalakan mesin fotokopi, Pak. Sementara yang lain tidak ada yang bisa." Kejadiannya membuat seluruh kantor heboh. Direktur menyandarkan punggungnya. Sorot matanya tidak berkedip. Ia tidak suka suara bisik-bisik di kantor. Ia lebih tidak suka lagi jika anak muda yang ia percayai untuk memimpin malah mengucapkan kata-kata sembrono. Halim menambahkan, setelah itu, Ibu Caroline memanggil OB tersebut ke lantai 5. Lama. Dan pagi ini memanggil lagi. Semua karyawan sedang membicarakannya. Direktur tidak mengatakan apa-apa. Namun dari ekspresi wajahnya, jelas bahwa ia menyimpan rasa kurang nyaman. "Baik," ucapnya singkat. "Kirimkan pesan ke Ibu Caroline. Minta beliau ke ruangan saya setelah jam 10. Halim mengangguk patuh. "Baik, Pak." Sementara itu, di lantai 2, Sarwandi tidak mengetahui apapun. Ia sedang merapikan ruangan kecil berisi stok alat kebersihan. Meski hatinya masih penuh gugup karena tugas Yeni yang akan ia jalani minggu depan, ia tetap bekerja seperti biasa. Niatnya sederhana, tetap rendah hati, tetap sungguh-sungguh. Namun suasana kantor mulai berubah. Beberapa karyawan mulai meliriknya sambil berbisik. Direktur panggil Bu Caroline.
Aku tahu pasti karena kejadian kemarin. Hati-hati Mas Sarwandi. Bisa jadi ini akan jadi perkara serius. Kalau direktur sudah turun tangan, pasti ada yang besar. Sarwandi terdiam mendengar itu. Ia memegang gagang sapu lebih erat. Tubuhnya menegang. Ia tidak ingin jadi penyebab masalah. Ia tidak ingin kedatangannya merusak hubungan siapapun. Tak lama kemudian, pintu lift terbuka. Caroline muncul. Wajahnya terlihat tegang. Langkahnya cepat. Dan untuk pertama kalinya sejak Sarwandi bertemu dengannya, ia melihat Caroline tidak memancarkan kewibawaan seperti biasanya. Justru sebaliknya, ada kecemasan jelas di sorot matanya. Ia berhenti sebentar ketika melihat Sarwandi. Tatapannya hanya berlangsung sekilas, tapi cukup untuk membuat Sarwandi merasakan getaran di dadanya. "Masuk ke ruanganku nanti jam 11, ujar Caroline singkat. Sarwandi mengangguk pelan. "Baik, Bu." Caroline segera kembali berjalan menuju lift yang akan membawanya ke ruangan direktur. Di lantai 3, direktur duduk menunggu. Tangannya mengetuk sisi meja perlahan. Wajahnya terlihat tenang, tetapi ketenangan itu menyimpan ketegasan yang sulit dibantah siapapun. Ketika pintu diketuk, direktur berkata, "Masuk." Caroline masuk dengan langkah pelan, namun berusaha menjaga wibawanya. Ia menundukkan kepala sedikit tanda hormat. "Selamat pagi, Pak." Direktur menatap Caroline lama. "Saya dengar ada kejadian yang membuat kantor ramai kemarin." Caroline terpaku. Kata-kata itu langsung mengenai pusat kegelisahannya. Direktur melanjutkan, "Saya ingin mendengar dari mulut kamu sendiri." Caroline menarik napas dalam. Ia tidak bisa menghindar. Ia tidak bisa menyalahkan siapapun. Dan ia tidak bisa menyangkal apa yang ia katakan kemarin. Suaranya kecil ketika ia menjawab, "Saya kehilangan kendali, Pak. Mesin fotokopi mati. Saya panik. Presentasi harus segera dimulai. Saya marah. Dan saya mengucapkan janji yang tidak pantas kepada salah satu OB." Direktur menyipitkan mata sedikit. "Saya mengerti kondisi tertekan. Tetapi saya tidak mengerti kenapa seorang pemimpin bisa berkata seperti itu." Caroline menunduk semakin dalam. Suaranya bergetar. "Saya salah, Pak. Dan saya sudah meminta maaf." Direktur menghela napas panjang. Melihat gadis muda yang selama ini ia banggakan, ternyata juga bisa tergelincir. "Saya ingin kamu memperbaiki hubunganmu dengan karyawan. Apalagi dengan OB itu. Jangan sampai kantor ini kehilangan rasa hormat pada pimpinannya." Caroline mengangguk. "Saya mengerti, Pak." Direktur menambahkan pelan namun tegas. "Dan satu hal lagi. Saya ingin tahu, sejauh apa hubungan kamu dengan OB itu sekarang?" Kalimat itu membuat Caroline terdiam beberapa detik. Ia mengangkat wajah perlahan. "Saya hanya ingin memperbaiki kesalahan saya. Tidak lebih dari itu." Direktur memandangnya tajam, namun tidak berkata apa-apa. Ketika Caroline keluar dari ruangan direktur, langkahnya lebih berat. Bukan karena ia dimarahi, tetapi karena ia menyadari bahwa apa yang ia lakukan sudah menjadi perhatian seluruh kantor. Dan semakin dekat ia berjalan ke lift, semakin jelas satu hal dalam benaknya. Ia tidak bisa lagi menghindar dari kenyataan bahwa Sarwandi telah mengubah sesuatu dalam hidupnya. Sesampainya di lantai 2, tatapan semua orang langsung tertuju padanya. Ia mengabaikan semuanya dan berjalan lurus ke ruangannya. Hari itu, kantor dipenuhi bisik-bisik. Namun tidak satupun yang tahu bahwa pertemuan berikutnya antara Caroline dan Sarwandi akan membawa perubahan yang jauh lebih besar daripada apa yang direktur bayangkan. Setelah keluar dari ruang direktur, Caroline berjalan menuju lift dengan langkah yang lebih pelan dari biasanya. Sepatu hak tingginya tidak lagi berbunyi tegas, melainkan seperti menyeret sedikit, seolah energinya tertinggal di balik pintu ruangan direktur. Wajahnya tidak lagi setegas pagi kemarin, tidak lagi menyimpan kemarahan. Justru tampak seperti seseorang yang baru saja kehilangan bagian dari keyakinannya sendiri. Saat lift terbuka,
Ia berdiri beberapa detik sebelum akhirnya masuk. Jari-jarinya gemetar halus ketika menekan angka lantai 2. Ia menarik napas dalam, namun napas itu terasa tidak cukup menenangkan. Pintu lift menutup perlahan, meninggalkan ruang kosong yang memantulkan pantulannya sendiri. Tatapannya kosong, seolah ia sedang melihat bayangan dari dirinya yang lama. Sosok yang selalu merasa benar, selalu percaya bahwa memimpin dengan keras berarti memimpin dengan baik. Namun semua itu goyah kemarin. Dan hari ini, direktur memastikan itu menjadi pelajaran besar baginya. Ketika pintu lift terbuka di lantai 2, suara kantor yang biasanya ramai terdengar jauh lebih sunyi. Caroline melangkah keluar, dan seketika semua karyawan yang melihat langsung menunduk atau berpura-pura sibuk. Walau tidak ada satupun yang berani berbicara lantang, ia bisa merasakan dengan jelas bahwa semua mata mengikuti langkahnya dari ujung mata. Bisikan halus terdengar dari beberapa meja. "Itu Bu Caroline, sepertinya dimarahi direktur." Wah, ini mulai besar masalahnya. Kasihan juga, tapi ya, kemarin ucapannya memang separah itu. Caroline menahan napas. Ia tidak menoleh. Ia tidak ingin mendengar lebih banyak. Setiap kata bisik seakan menjadi batu kecil yang menimpa pundaknya satu persatu. Setibanya di depan ruangannya, ia sempat berhenti. Tangan yang akan meraih gagang pintu terhenti di udara. Ada suara lirih yang berasal dari dalam kepalanya sendiri. Suara yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Suara yang takut gagal. Ia akhirnya masuk. Ruangan itu sunyi. Hanya terdengar dengungan halus dari pendingin ruangan. Ia berjalan menuju meja, meletakkan map hitamnya, lalu duduk. Namun ia tidak langsung bekerja. Ia menunduk, meremas kedua tangannya yang dingin. Pikirannya masih dipenuhi suara direktur. Jangan sampai kantor ini kehilangan rasa hormat pada pimpinannya. Kalimat itu seperti duri tajam. Di tengah pikirannya yang kusut, pintu ruangannya diketuk pelan. Tok, tok. Caroline menoleh cepat. Suara itu terdengar lembut. Rasa segannya begitu jelas. Pintu terbuka sedikit dan muncul wajah Sarwandi. Wajah itu sederhana, tidak tampan, tidak menonjol. Namun ada sesuatu di sorot matanya. Rasa hati-hati, sekaligus ketulusan yang membuat dada Caroline terasa sesak entah kenapa. Ia masuk dengan langkah kecil. "Bu, tadi ibu bilang, saya diminta ke sini jam 11. Caroline menutup matanya sebentar. Waktu terasa sangat cepat. Ia bahkan belum selesai menenangkan pikirannya, namun ia tidak ingin menunda pembicaraan dengan Sarwandi. Tidak setelah direktur memintanya memperbaiki hubungan tersebut. "Iya, masuk," ucap Caroline pelan. Sarwandi masuk, menutup pintu perlahan, lalu berdiri sambil memegang sapu yang tadi masih ia gunakan. Lelaki sederhana itu tampak gugup. Ia bahkan tidak tahu harus meletakkan sapu itu di mana. Tapi yang paling jelas, ia tidak ingin menjadi beban atau sumber masalah. Caroline memperhatikan Sarwandi beberapa detik. Begitu lama hingga Sarwandi menunduk semakin dalam. "Mas duduk," ujar Caroline akhirnya. Suara jauh lebih lembut. Sarwandi mencari kursi kecil di dekat tembok dan duduk dengan sangat hati-hati, seakan khawatir kursi itu terlalu mewah untuk didudukinya. Keheningan memenuhi ruangan beberapa detik, hingga Caroline berkata, "Saya baru saja dari ruang direktur." Sarwandi langsung menegang. Tangannya meremas celana kainnya. Caroline melanjutkan, "Dia tahu tentang kejadian kemarin." Sarwandi langsung mengangguk kecil. "Maaf Bu, kalau karena saya..." Caroline langsung memotong. "Tidak, bukan salahmu." Suara itu tegas, namun tidak keras. Seperti seorang pemimpin yang sedang mencoba berdiri kembali setelah jatuh. "Mas tidak punya kesalahan apapun," lanjut Caroline. "Justru, saya yang harusnya meminta maaf lebih dalam lagi." Sarwandi menelan udara perlahan, tidak tahu harus menempatkan dirinya di mana. "Saya sudah ikhlas, Bu."
Saya tidak ingin ibu dalam masalah. Carolina menatap Sarwandi lama, benar-benar lama. Tatapannya lembut namun penuh konflik batin. Ada rasa bersalah, ada rasa hormat, ada rasa yang mulai berubah bentuk dari hari ke hari. Kamu terlalu baik, ucap Caroline pelan. Sarwandi menunduk makin dalam. Wajahnya memerah. Caroline melanjutkan. Direktur tadi meminta saya memperbaiki hubungan dengan semua karyawan, terutama dengan kamu. Karena semua yang terjadi kemarin sudah terdengar sampai lantai atas. Sarwandi memejamkan mata sebentar. Saya minta maaf, Bu, kalau membuat ibu terkena masalah. Carolina menghela napas panjang. Suara itu mengandung kelelahan. Tidak, Mas justru menjadi alasan saya belajar. Dan direktur juga tahu, kamu yang membuat presentasi saya terselamatkan. Suasana kembali hening. Namun hening itu bukan hening yang tidak nyaman. Hening itu seperti dua hati yang sama. Sama sedang berusaha memahami rasa baru yang muncul tanpa rencana. Caroline akhirnya bersuara lagi. Mas Sarwandi, mulai hari ini saya ingin kamu kerja dekat dengan saya. Bukan hanya karena keputusan jabatan, tapi karena saya sendiri yang ingin memperbaikinya. Sarwandi terkejut. Saya... Siap, Bu. Caroline tersenyum kecil. Tidak lama, tidak besar, tapi cukup untuk mengubah seluruh suasana ruangan. Di luar ruangan, bisik-bisik karyawan semakin ramai. Mereka menebak-nebak apa yang terjadi di dalam. Namun tidak satu pun yang tahu bahwa pertemuan di ruang utama direktur tadi baru awal dari badai perubahan yang akan mengguncang kantor itu dalam beberapa hari ke depan. Dan Sarwandi, sosok sederhana itu, tidak menyadari bahwa langkah kecilnya memperbaiki mesin fotokopi telah mengubah arah hidupnya, jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Setelah pembicaraan pagi itu, Sarwandi kembali bekerja dengan langkah hati-hati. Ia masih memegang sapu dan kain pembersih, namun tangannya terus bergetar kecil, bukan karena takut, tetapi karena perasaan asing yang menyelinap sejak Caroline menatapnya dengan cara berbeda. Tatapan lembut, penuh rasa menyesal, dan seakan meminta sesuatu yang tidak ia pahami sepenuhnya. Ia kembali bekerja di lorong lantai 2. Namun kali ini, suasana kantor berbeda. Setiap orang yang melewatinya tidak lagi hanya melirik lalu pergi. Ada yang tersenyum kecil, ada yang mengangguk hormat. Ada pula yang memuji lirih agar tidak terdengar oleh atasan. Tetapi rasa hangat itu tidak bertahan lama. Menjelang siang, seorang staf dari lantai 3 turun dan memanggil nama Sarwandi. Mas Sarwandi, Bu Caroline minta Mas ke ruangannya sekarang. Sarwandi mengangguk. Ia menyimpan sapu, merapikan serbet kecil di saku, dan berjalan menuju ruangan bos muda itu. Langkahnya ringan, tetapi jantungnya berdetak tidak beraturan. Ketika sampai, pintu ruangan Caroline sedikit terbuka. Sarwandi mengetuk pelan, lalu masuk. Ia langsung terdiam. Caroline berdiri membelakangi pintu, menghadap jendela besar yang mengarah ke pemandangan kota siang hari. Namun bukan pemandangan itu yang membuat Sarwandi terpaku. Yang membuatnya berhenti adalah bahu Caroline yang bergetar. Perempuan itu sedang menangis. Tangannya menutupi bagian bawah wajahnya. Napasnya tersengal sangat halus. Suara kecil seperti menahan tangis terdengar di sela hembusan napasnya. Sarwandi tidak pernah membayangkan bos muda yang tegas dan berwibawa itu akan menangis di ruangannya sendiri. Ia berdiri tanpa suara, bingung harus bagaimana. Setelah beberapa detik, Caroline sadar ada yang masuk. Ia cepat-cepat mengusap wajahnya, namun jejak merah di sekitar matanya sudah terlanjur terlihat. Ia berbalik perlahan. Mas, maaf, suaranya serak. Aku tidak ingin kelihatan seperti ini. Sarwandi menunduk dalam. Ia tidak ingin membuat Caroline semakin tidak nyaman. Saya minta maaf kalau mengganggu, Bu. Caroline menggeleng cepat. Bukan karena Mas. Ia berjalan pelan menuju meja kerjanya, duduk dengan gerakan lemah. Tidak ada lagi wibawa yang kemarin ia tunjukkan. Tidak ada lagi tatapan tajam atau suara keras. Yang terlihat hanya seorang perempuan muda
yang sedang menahan beban besar. Ia berkata dengan suara sangat pelan, "Direktur tadi marah besar. Dia bilang, aku tidak layak memimpin kalau tidak bisa menjaga ucapan." Sarwandi menelan napas. Ia bisa membayangkan beratnya tekanan itu. Ia tahu Caroline tidak terbiasa ditegur. Ia tumbuh dalam lingkungan yang menuntut kesempurnaan. Maka teguran dari direktur pasti menampar harga dirinya sangat keras. Caroline melanjutkan, "Aku takut, Mas." Untuk pertama kalinya, suara itu terdengar rapuh. Tidak seperti suara pemimpin, melainkan seperti suara seorang anak yang kehilangan pegangan. "Aku takut kehilangan kepercayaan semua orang. Aku takut dianggap tidak pantas. Aku takut semua orang hanya melihatku dari kejadian bodoh kemarin." Sarwandi mendekat 2 langkah, namun tetap menjaga batas sopan. "Bu, semua orang bisa salah. Yang penting ibu memperbaikinya." Caroline menunduk, menyandarkan kening ke ujung jarinya. "Mas tidak mengerti. Aku hidup di keluarga yang tidak pernah menerima kesalahan. Dari kecil aku harus sempurna, harus selalu benar, harus selalu kuat." Air mata kembali turun meski ia berusaha menghentikannya. "Kecewa sedikit saja. Ayahku bisa berbulan-bulan tidak bicara. Aku dibesarkan untuk tidak pernah mengaku salah. Tapi kejadian kemarin menghancurkan benteng itu semua." Sarwandi merasa dadanya sesak melihat Caroline seperti itu. Ia ingin menenangkan, tapi ia bukan siapa-siapa. Tetap saja ia berkata pelan, "Ibu sudah berani mengakui kesalahan. Itu hal besar." Caroline mengangkat kepala, menatap Sarwandi. Ada luka yang dalam di mata itu. Luka yang membuatnya terlihat seperti manusia biasa, bukan bos besar. "Aku minta maaf karena melibatkan Mas. Aku tidak pernah ingin Mas terbawa masalah." Sarwandi menggeleng. "Saya tidak masalah, Bu. Yang penting ibu tidak apa-apa." Namun Caroline memotong cepat, suaranya penuh ketakutan yang ia tahan sejak pagi. "Tidak, Mas tidak mengerti." Direktur bertanya, "Sejauh apa hubungan kita?" Sarwandi terpaku. Caroline menelan napas. "Dia pikir aku punya perasaan khusus ke Mas." Jantung Sarwandi seperti berhenti sesaat. Ia tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Kata-kata itu terlalu besar, terlalu sulit ia cerna. Ia seorang OB yang baru sehari bekerja. Caroline adalah bos besar, berpendidikan tinggi, berwibawa. Tidak mungkin ada yang seperti itu. Namun sebelum Sarwandi sempat bicara, Caroline berkata lagi, "Aku bilang tidak. Tapi entah kenapa, saat aku bicara, suaraku sendiri terasa tidak meyakinkan." Ruangan menjadi sangat hening. Sarwandi berdiri kaku. Caroline mengusap matanya yang basah, mencoba menata napas yang berantakan. "Mas, jangan salah paham. Aku tidak tahu apa yang aku rasakan. Aku hanya bingung, sangat bingung." Ia menunduk. "Satu-satunya hal yang aku tahu, aku tidak ingin Mas terluka karena aku." Ucapan itu menggantung di udara. Tidak ada yang berani menyentuh keheningan itu. Dan di tengah hening itu, air mata Caroline kembali turun. Bukan karena marah, bukan karena takut dimarahi lagi, tapi karena ia sedang menghadapi sisi dirinya yang selama ini ia sembunyikan dari dunia. Sisi yang lembut, sisi yang rapuh, sisi yang membuatnya tampak sangat manusia. Sarwandi yang hidupnya sering direndahkan, kini berdiri melihat bosnya yang dulu menudingnya, berubah menjadi seseorang yang sangat berbeda. Seseorang yang menangis bukan karena kalah, tetapi karena baru menyadari bahwa ia manusia yang bisa salah. Dan di balik air mata itu, ada jalan panjang yang mulai terbuka antara mereka. Jalan yang tidak direncanakan siapapun. Setelah beberapa menit berada dalam ruangan itu, suasana kembali hening. Caroline duduk dengan tubuh sedikit membungkuk, menyembunyikan sisa air mata yang mengalir pelan di pipinya. Sarwandi masih berdiri tidak jauh darinya, menjaga jarak dengan penuh sopan. Ia tidak tahu harus melakukan apa selain memberikan kehadiran yang tenang, sesuatu yang bahkan para manajer senior
mungkin tidak bisa berikan kepada Caroline. Caroline perlahan mengusap matanya. Ia menarik napas panjang, mencoba mengembalikan dirinya pada sosok yang lebih tenang. Meskipun begitu, sembab di matanya tidak bisa disembunyikan. "Mas," suara itu keluar lirih. "Duduklah." Sarwandi segera mengambil kursi kecil di dekat tembok dan duduk dengan posisi sangat rapi. Ia menunduk, takut menatap mata Caroline langsung, karena ia tidak ingin terlihat kurang ajar. Caroline menghela napas. Tadi direktur bertanya tentang hubungan kita. Sarwandi menelan ludah. Tubuhnya sedikit membungkuk. "Saya benar-benar tidak ingin membuat ibu disalahkan." Caroline menggeleng pelan. "Mas, tidak salah. Aku yang memulai semuanya." Ia menatap jendela sebentar melihat keramaian jalan di luar sana. Lalu ia kembali memandang Sarwandi. "Direktur pikir aku memihak Mas. Bahkan dia bilang, aku terlihat terlalu melindungi Mas." Sarwandi langsung menunduk lebih dalam. "Saya minta maaf, Bu." Namun Caroline justru menatapnya dengan mata lembut. "Kenapa Mas minta maaf? Mas tidak melakukan apapun yang salah." Suara itu membuat dada Sarwandi semakin hangat. Ia tidak terbiasa diangkat seperti itu. Sebagian hidupnya diisi dengan cemooh, penilaian buruk, dan anggapan bahwa ia hanya orang tidak berguna. Namun hari ini, seseorang yang berada jauh di atas kedudukannya berkata bahwa ia tidak salah. Caroline melipat tangannya di meja, mencoba meredakan getaran kecil yang masih terasa. "Mas Sarwandi, aku akan jujur," ucapnya pelan. "Kemarin, saat aku menunjuk dan bicara kasar pada Mas, aku merasa benar. Aku merasa aku berkuasa. Tapi begitu mesin itu menyala, semua itu jatuh." Ia menunduk, suaranya hampir pecah lagi. "Aku merasa kecil, dan Mas membuatku belajar." Sarwandi memejamkan mata sesaat, tidak sanggup mendengar suara yang begitu sakit dari Caroline. Caroline melanjutkan, "Aku selalu hidup dari pandangan orang. Aku diajarkan untuk tidak boleh salah. Tapi Mas, walaupun aku rendahkan, Mas tetap mau membantu." Suasana ruangan kembali dipenuhi keheningan yang lembut, namun penuh makna. "Sebab itu," lanjut Caroline, "aku ingin Mas tetap berada dekat denganku. Bukan karena direktur menyuruh, tapi karena aku ingin membuktikan bahwa manusia seperti Mas layak dihargai." Sarwandi menunduk, menelan rasa haru yang mendadak memenuhi dadanya. Namun sebelum ia sempat bicara, pintu ruangan diketuk. Tok, tok. Keduanya refleks menoleh. Pintu terbuka pelan dan staf senior bernama Halim masuk sambil membawa map. Namun ketika ia melihat wajah Caroline yang masih memerah, ia langsung menunduk lebih dalam. "Maaf mengganggu, Bu. Ini ada berkas dari direktur," ucap Halim dengan suara sopan. Caroline langsung mengubah sikapnya, mencoba menyembunyikan gundah hatinya. "Letakkan saja di meja." Halim mengangguk. Namun sebelum ia keluar, ia menatap Sarwandi sesaat. Tatapannya tidak sinis, tidak meremehkan, tetapi seperti sedang mengukur sesuatu. Ketika Halim keluar dan pintu tertutup, Caroline bersandar kembali di kursinya. "Mas Sarwandi, mulai besok, Mas tidak perlu lagi bersih-bersih kantor. Fokus belajar denganku." Sarwandi kaget. "Tapi Bu, pekerjaan saya." Caroline memotong pelan. "Kamu sudah tidak cocok untuk pekerjaan itu. Kamu berhak untuk sesuatu yang lebih." Nada itu lembut namun penuh wibawa. Tidak ada ruang untuk membantah, namun bukan karena otoritas, tetapi karena ketulusan. Sarwandi menunduk dalam. "Baik Bu, saya siap belajar." Caroline mengangguk pelan. "Bagus." Namun sebelum suasana kembali tenang, ponsel Caroline berbunyi. Ia melihat layar. Direktur menelepon. Wajah Caroline langsung tegang. Ia mengangkatnya. "Ya Pak." Suara dari seberang terdengar jelas meski tidak keras. Sarwandi tidak bisa mendengar kata-katanya, namun ia bisa melihat ekspresi Caroline berubah.
Ada tekanan baru yang muncul di wajahnya. Sampai akhirnya Caroline mengatakan, "Baik Pak, saya akan ke sana sekarang." Telepon ditutup. Ia memejamkan mata sebentar, mengumpulkan keberanian. Lalu ia berdiri. "Mas Sarwandi," ucapnya pelan. "Direktur ingin bertemu dengan kita berdua." Jantung Sarwandi seperti berhenti sesaat. Caroline menatapnya dengan campuran khawatir dan tegar. "Ayo, kita harus hadapi bersama." Dan saat mereka melangkah keluar dari ruangan, seluruh kantor menoleh. Bisik-bisik bermunculan lagi. Namun tidak ada yang tahu bahwa pertemuan itu akan mengubah jalan hidup Sarwandi lebih jauh lagi. Lorong menuju ruang direktur terasa lebih panjang dari sebelumnya. Langkah kaki Caroline dan Sarwandi bergema pelan, namun setiap gema terdengar seperti tekanan yang menambah beban di dada keduanya. Sarwandi berjalan setengah langkah di belakang Caroline, menjaga sopan santunnya. Namun di wajahnya terlihat jelas kecemasan yang ia pendam rapat. Ia bukan takut dimarahi. Ia lebih takut menjadi penyebab masalah besar. Ia tidak ingin Caroline kehilangan apapun karena dirinya. Ia tidak ingin dinamakan sebagai sumber kekacauan. Sementara itu, Caroline di depan berjalan dengan tubuh tegak, namun hati tidak stabil. Sorot matanya lurus ke depan, namun sesekali menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ada beban berat yang ia rasakan. Namun ada juga tekad kuat dalam langkahnya. Ia tidak ingin meninggalkan Sarwandi menghadapi tekanan itu sendirian. Sesampainya di depan pintu ruang direktur, Caroline berhenti. Ia menoleh sebentar kepada Sarwandi. "Mas, tidak usah bicara apa-apa dulu. Biar aku dulu yang jelaskan." Sarwandi mengangguk kecil. "Baik, Bu." Caroline mengetuk pintu. Suara dalam menjawab, "Masuk." Mereka masuk perlahan. Direktur sedang duduk di kursi kulit hitam besar yang menghadap jendela kota. Aura wibawa yang memancar darinya membuat siapapun yang masuk otomatis menegakkan badan. Ia tidak tampak marah, namun sorot matanya tajam seperti sedang menimbang dua sisi mata uang sekaligus. Caroline memberi salam pelan. Sarwandi ikut menunduk lebih dalam. Direktur menautkan jari-jarinya di atas meja. "Duduk kalian berdua." Caroline duduk. Sarwandi duduk sangat pelan, bahkan tidak berani bersandar. Setelah beberapa detik hening, direktur membuka suara. "Saya dengar banyak tentang apa yang terjadi 2 hari ini." Caroline menelan ludah. "Saya siap menjelaskan, Pak." Direktur mengangguk tipis. "Baik, jelaskan." Caroline menarik napas panjang. "Kemarin, mesin fotokopi rusak. Saya sedang tertekan karena persiapan presentasi. Lalu, saya marah. Saya kehilangan kendali, dan saya mengucapkan hal yang tidak pantas kepada Mas Sarwandi." Direktur menatapnya tanpa berkedip. "Saya sudah meminta maaf kepada Mas Sarwandi, dan dia menerima permintaan maaf saya. Saya telah menunjuk Mas Sarwandi sebagai asisten pribadi untuk memperbaiki apa yang saya rusak." Suara Caroline bergetar halus. Ia mencoba menahan emosi agar tidak kembali pecah. Direktur lalu mengalihkan tatapan kepada Sarwandi. "Mas Sarwandi." Sarwandi langsung menunduk lebih dalam. "Iya, Pak. Saya ingin mendengar dari kamu. Bagaimana perasaanmu setelah kejadian kemarin?" Sarwandi menggenggam celana kainnya kuat-kuat. Suaranya keluar sangat pelan. "Saya kaget, Pak. Sakit hati sedikit. Tapi saya tahu Bu Caroline sedang tertekan. Saya tidak marah." Direktur mengangguk kecil, matanya meneliti raut wajah Sarwandi. "Dan tentang jabatan baru itu," lanjut direktur, "kamu menerimanya dengan sadar?" Sarwandi mengangguk. "Iya, Pak. Saya siap belajar." Direktur menatap keduanya bergantian, lalu bersandar ke kursi. "Baik." Beberapa detik ia terdiam, membuat suasana di ruangan menjadi sangat tegang. "Caroline," ucap direktur perlahan, "saya tidak bisa menoleransi ucapanmu kemarin. Tapi saya melihat kamu mau bertanggung jawab. Kamu meminta maaf. Kamu memperbaiki hubunganmu dengan bawahan." Caroline menunduk, pipinya memanas sedikit karena rasa malu. "Tapi..."
Suara direktur menjadi lebih dalam. Saya juga melihat sesuatu yang jarang terjadi di kantor ini. Carolina mengangkat wajah. Sarwandi menelan napas. Saya melihat seorang bawahan yang tetap menghargai atasan meski disakiti. Seseorang yang lebih mengutamakan kebaikan daripada dendam. Dan saya melihat seorang pemimpin yang berani mematahkan gengsinya. Direktur mengalihkan pandangannya ke Sarwandi. Mas Sarwandi? Iya, Pak, jawabnya lirih. Mulai hari ini, kamu resmi menjadi asisten pribadi Ibu Caroline. Sarwandi menunduk lebih dalam. Terima kasih, Pak. Tapi, lanjut direktur, jabatan ini bukan sekadar hadiah. Kamu harus belajar banyak. Kamu harus tunjukkan bahwa kamu benar-benar layak. Sarwandi mengangguk cepat. Saya siap, Pak. Direktur kembali menoleh ke Caroline. Dan kamu, Caroline, kamu harus belajar dari kesalahan ini. Kamu pemimpin muda yang berbakat, tapi kamu juga manusia. Jangan tertutup dengan gengsi. Belajarlah menerima kelemahanmu. Itu yang membuatmu bisa memimpin dengan hati. Caroline menggigit bibirnya halus, menahan emosi yang ingin pecah lagi. Saya mengerti, Pak. Direktur kemudian berdiri. Saya tidak ingin ada masalah seperti ini terulang. Mulai sekarang, kalian bekerja bersama, saling menghargai. Caroline ikut berdiri. Baik, Pak. Sarwandi berdiri dengan kepala masih menunduk. Direktur menutup buku agendanya. Kalian boleh kembali bekerja. Mereka keluar perlahan dari ruangan itu. Ketika pintu tertutup, Caroline menghela napas sangat panjang. Wajahnya tampak lebih lega, namun juga sedikit lelah. Sarwandi menatap Caroline dengan ragu. Bu, terima kasih sudah membela saya. Caroline menatapnya balik. Sorot matanya lembut, berbeda jauh dengan sosok yang dulu menunjuk hidungnya. Mas Sarwandi, ujarnya pelan. Terima kasih sudah bertahan. Mereka berjalan di lorong tanpa suara. Namun perasaan baru mengalir di antara langkah mereka. Tidak lagi malu, tidak lagi takut. Tetapi rasa baru yang perlahan tumbuh. Rasa percaya. Siang itu, suasana kantor terasa seperti menampung badai yang belum pecah. Para karyawan bekerja dengan tegang, tetapi konsentrasi mereka tidak sepenuhnya pada layar komputer atau berkas yang ada di meja. Mereka menunggu sesuatu. Menunggu tanda, menunggu kabar, menunggu apapun yang keluar dari ruangan direktur tadi. Bisikan kecil terus bergema dari meja ke meja. Bu Caroline dipanggil direktur lagi. Mas Sarwandi juga katanya ikut. Wah, ini pasti besar. Aku penasaran banget apa yang bakal diumumin. Saat jam makan siang hampir usai, suara panggilan dari pengeras ruangan terdengar. Seluruh karyawan diminta berkumpul di area tengah lantai 2. Suara itu membuat semua kepala terangkat. Para karyawan saling memandang dengan campuran kaget dan penasaran. Tidak biasanya ada pengumuman mendadak seperti ini, apalagi di jam kerja. Beberapa menit kemudian, seluruh karyawan berkumpul di ruang tengah, sebuah area luas dengan meja panjang dan kursi meeting. Suasana tegang begitu terasa. Semua orang berbisik menebak-nebak apa yang akan terjadi. Tiba-tiba pintu lift terbuka. Caroline keluar. Dan di belakangnya, Sarwandi ikut berjalan dengan kepala menunduk, setengah langkah di belakang bosnya. Kehadirannya membuat seluruh ruangan langsung diam 1000 bahasa. Semua mata mengarah pada mereka berdua. Caroline berdiri di depan, mengambil posisi. Sorot matanya tegas namun sedikit merah. Tapi kali ini tidak ada yang berani berkomentar. Semua tahu ada sesuatu yang besar yang akan disampaikan. Direktur tampil beberapa detik kemudian. Meski jarang turun langsung ke lantai 2, hari ini ia muncul untuk memberikan pernyataan resmi. Ia berdiri di samping Caroline dengan wibawa yang langsung mengunci seluruh perhatian di ruangan. Direktur membuka suara. Terima kasih, semua sudah berkumpul. Suara itu dalam, tegas, dan tenang. Beberapa dari kalian pasti sudah mendengar apa yang terjadi kemarin. Dan saya tidak ingin kabar itu berkembang menjadi cerita yang tidak benar. Para karyawan mengangguk pelan.
Sebagian menoleh ke arah Caroline. Sebagian lagi menatap Sarwandi yang tampak gugup. Direktur melanjutkan, "Kemarin terjadi kesalahpahaman. Ada ucapan yang tidak seharusnya diucapkan seorang pemimpin kepada seorang bawahan." Caroline menunduk sedikit. Wajahnya memanas menahan rasa malu. Tapi ia tetap berdiri tegar. Direktur kemudian berkata dengan suara mantap, "Dan saya ingin semua orang tahu, masalah itu sudah selesai. Ibu Caroline sudah meminta maaf dan Mas Sarwandi sudah menerimanya." Sejumlah karyawan mengangguk, beberapa terlihat lega, beberapa lain masih terlihat terkejut mendengar pernyataan langsung dari direktur. Namun direktur belum selesai. "Hari ini juga saya ingin mengumumkan sesuatu yang penting." Suasana mendadak hening total. Direktur menoleh kepada Caroline. "Ibu Caroline, silakan lanjutkan." Caroline menarik napas, melangkah setengah langkah ke depan. Suaranya pelan, namun cukup jelas untuk seluruh ruangan. "Saya ingin menyampaikan permintaan maaf saya," ucapnya, "kepada seluruh tim, terutama kepada Mas Sarwandi." Semua orang langsung terdiam, hampir tidak percaya apa yang mereka dengar. Caroline melanjutkan, "Saya kehilangan kendali kemarin. Saya terbawa emosi, dan saya mengucapkan hal-hal yang tidak pantas. Saya tidak akan menutupi atau membela diri. Saya salah." Beberapa karyawan langsung menatap satu sama lain. Jarang sekali ada atasan selevel Caroline yang mau mengakui kesalahan di depan karyawan. Caroline menoleh sedikit ke arah Sarwandi, lalu berkata dengan suara lebih lembut, "Dan saya berterima kasih kepada Mas Sarwandi karena telah membantu menyelesaikan masalah mesin fotokopi di saat semua orang panik." Sorak kecil terdengar dari beberapa orang, namun segera mereda karena suasana terlalu serius. Lalu Caroline mengumumkan sesuatu yang membuat seluruh ruangan menahan napas. "Mulai hari ini, Mas Sarwandi secara resmi saya tunjuk sebagai asisten pribadi saya." Bisikan kaget langsung meledak di belakang ruangan. "Serius? Asisten pribadi? Wah, ini besar banget. Gila, dari op langsung jadi asisten pribadi." Namun mereka segera diam lagi ketika direktur mengangkat tangan, memberi tanda hening. Caroline meneruskan, "Saya membuat keputusan ini bukan karena rasa iba, tetapi karena Mas Sarwandi menunjukkan kemampuan, ketelitian, sikap, dan kesabaran yang lebih dari cukup untuk posisi itu." Mata Sarwandi memanas mendengar kata-katanya. Ia menunduk, menahan getaran di dadanya. Direktur menambahkan, "Saya mendukung keputusan ini sepenuhnya." Sekali lagi, ruangan berbisik heboh. Hampir semua orang memandang Sarwandi dengan mata baru, bukan lagi sebagai ob yang mereka anggap remeh, melainkan seseorang yang berhasil berdiri di tempat yang tidak pernah mereka bayangkan. Akhirnya, direktur mengakhiri pengumuman. "Saya ingin seluruh tim bekerja seperti biasa. Hargai satu sama lain. Jangan ada lagi kejadian seperti kemarin." Ia menepuk bahu Caroline pelan, lalu pergi. Ketika direktur telah kembali ke lantai atas, ruangan kembali dipenuhi suara kecil. Namun berbeda dari sebelumnya. Kali ini, banyak mata yang menatap Sarwandi dengan rasa hormat. Ada yang mendekat, ada yang mengucapkan selamat, ada yang mengangguk ramah. Namun Sarwandi hanya tersenyum kecil, malu, sedikit bingung, tetapi sangat bersyukur. Caroline menatapnya, memberikan anggukan lembut. "Mulai sekarang, kita bekerja bersama ya Mas," ujarnya pelan. Sarwandi menunduk penuh hormat. "Ya Bu, saya siap." Dan di tengah keramaian kantor yang kini melihatnya dengan mata berbeda, perjalanan baru itu mulai benar-benar terbuka. Pagi itu, hari pertama Sarwandi menjalankan tugas baru sebagai asisten pribadi. Ia datang lebih awal dari biasanya, bahkan sebelum satpam selesai membuka pintu utama. Udara pagi masih dingin, menyisakan embun yang menempel di kaca depan gedung. Sarwandi berdiri di sana, memandang pantulan dirinya dengan perasaan yang sulit ia jelaskan. Ada gugup, ada cemas, ada bangga, dan ada rasa tidak percaya yang belum sepenuhnya hilang.
Ia memegang tas kerja barunya, tas sederhana yang dibelinya semalam dari uang tabungan kecilnya. Tas itu berisi buku catatan, pulpen, dan sedikit makanan yang ia siapkan untuk menghemat uang makan siang. Ia tidak ingin merepotkan siapapun, apalagi menimbulkan kesan bahwa ia memanfaatkan jabatan baru itu. Ketika masuk, beberapa karyawan yang biasanya tidak memandangnya kini tersenyum lebih ramah. "Pagi Mas Sarwandi." "Selamat ya Mas, semoga lancar kerja barunya." Sarwandi membalas dengan senyum kecil dan anggukan sopan. Ia tidak berani terlalu banyak bicara. Ia masih merasa asing dengan perlakuan hangat seperti itu. Di lantai 2, dirinya berhenti di depan ruang kerja Caroline. Ia mengetuk pelan. Tok, tok. Pintu terbuka sedikit dan Caroline muncul dengan pakaian rapi. Rambutnya diikat setengah, membuat wajahnya terlihat lebih lembut dibanding biasanya. "Oh, Mas Sarwandi." "Masuk," ujarnya dengan senyum kecil. Sarwandi masuk dengan langkah pelan. Ruangan itu tetap sama seperti sebelumnya. Luas, rapi, dan penuh aroma parfum lembut. Namun suasana di dalamnya terasa berbeda. Ada rasa nyaman yang tidak ia rasakan kemarin. Caroline menunjuk meja kecil di dekat mejanya. "Mulai hari ini, Mas duduk di sini. Itu meja kerja baru, Mas." Sarwandi membeku sejenak. Meja itu bersih, rapi, dan dilengkapi peralatan sederhana seperti komputer, buku agenda, dan tempat alat tulis. Sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan untuk dirinya sendiri. Ia membungkuk sedikit. "Terima kasih banyak, Bu. Saya benar-benar tidak menyangka." Caroline tersenyum samar. "Sudah saya bilang, Mas layak." Hari itu dimulai dengan Caroline menjelaskan tugas-tugas yang harus dilakukan. Ia mengajarkan cara menyusun jadwal rapat, menerima telepon penting, membuat catatan rapat, dan mempersiapkan berkas yang harus ditandatangani. Sarwandi memperhatikan dengan sungguh-sungguh, mencatat setiap detail di buku kecilnya. Sesekali Caroline menatapnya dan tersenyum melihat betapa tekunnya Sarwandi belajar. "Mas, tidak perlu terlalu tegang. Pelan-pelan saja," ucap Caroline. Sarwandi mengangguk, pipinya memanas sedikit karena malu. "Iya, Bu, saya cuma takut salah." "Kalau salah, ya saya ajari," jawab Caroline lembut. Hari itu berjalan lebih cepat dari yang Sarwandi bayangkan. Ia mulai merasa nyaman bekerja di dekat Caroline. Ia melihat sisi Caroline yang sebelumnya tersembunyi. Sisi lembut, telaten, dan sabar. Tidak ada marah, tidak ada bentakan. Justru ia seperti seorang mentor yang ingin memastikan muridnya benar-benar mengerti. Menjelang siang, Caroline memanggilnya. "Mas Sarwandi, ikut saya ke ruang rapat." Sarwandi berdiri cepat. "Baik, Bu." Mereka berjalan bersama di lorong kantor. Semua karyawan langsung memandang, terkejut melihat Sarwandi berjalan bersama Caroline layaknya rekan kerja sejajar. Ada yang tersenyum, ada yang mengangguk hormat, ada yang berbisik kecil. Namun yang paling penting, tidak ada lagi yang memandang remeh. Di ruang rapat, Caroline memperkenalkan Sarwandi kepada tim manajemen. "Ini asisten pribadi baru saya," ucapnya tegas. "Mulai sekarang, semua komunikasi harus melalui dia." Beberapa orang terkejut, beberapa lainnya mengangguk hormat kepada Sarwandi. Meskipun gugup, Sarwandi menunduk sopan dan berusaha bersikap tenang. Setelah rapat selesai dan semua orang pergi, Caroline menoleh ke Sarwandi. "Mas, gimana rasanya?" Sarwandi menghela napas pelan. "Deg-degan, Bu. Tapi saya senang. Saya tidak ingin mengecewakan Ibu." Caroline tersenyum tipis. "Mas tidak akan mengecewakan. Saya yakin itu." Suasana hening beberapa detik. Keduanya seperti sama-sama merasakan hubungan kerja yang tidak lagi kaku. Ada sesuatu yang mulai hangat, meski keduanya belum menyadari arah pasti rasa itu. Menjelang sore, ketika pekerjaan hampir selesai, Caroline memanggil Sarwandi sekali lagi. "Mas," panggilnya lembut. Sarwandi menoleh. "Iya, Bu." Caroline menatapnya dalam, penuh ketulusan.
Terima kasih sudah bekerja keras hari ini. Ini hari pertama, tapi Mas sudah melakukan lebih dari cukup. Sarwandi tersenyum kecil, rasa bahagia merambat pelan di dadanya. Saya yang berterima kasih, Bu, karena Ibu percaya sama saya. Carolina menunduk sedikit menghindari sorotan mata yang terlalu jujur dari pria sederhana itu. Ada hangat yang naik ke wajahnya. Ada degup pelan yang ia rasakan namun tidak berani ia akui. Hari hampir berakhir. Sarwandi berdiri dan membungkuk hormat. Besok saya siap belajar lagi, Bu. Carolina mengangguk. Sampai besok, Mas. Ketika Sarwandi keluar dari ruangan itu, cahaya sore masuk melalui jendela, membuat siluet tubuhnya terlihat jelas. Karyawan yang melihatnya tersenyum, beberapa memberi acungan jempol diam-diam. Tidak ada lagi yang memandangnya seperti Ob. Kini ia adalah seseorang yang dihargai. Seseorang yang dipilih langsung oleh bos. Seseorang yang hidupnya sedang berubah perlahan, namun pasti. Dan di dalam ruangan, Carolina melihat pintu yang baru saja tertutup. Senyum tipis muncul di wajahnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sendirian di kantor besar itu. Hari-hari berikutnya berjalan berbeda bagi seluruh kantor. Suasana yang sebelumnya penuh bisik-bisik, kini berubah menjadi lebih rapi, lebih tenang, dan lebih saling menghargai. Namun perubahan paling besar justru terjadi dalam diri dua orang, Sarwandi dan Caroline. Sebagai asisten pribadi, hari-hari Sarwandi tidak lagi dimulai dengan mengepel atau membawa ember. Pagi-paginya kini diisi dengan memeriksa jadwal, menata berkas, dan menyiapkan kebutuhan Caroline untuk rapat atau pertemuan penting. Ia duduk tidak jauh dari meja kerja Caroline, mencatat setiap instruksi dengan teliti, memastikan tidak ada satupun yang terlewat. Dan setiap kali ia menyelesaikan tugasnya, Caroline akan memberikan senyum kecil yang tulus. Senyum yang membuat Sarwandi merasa dihargai sebagai manusia. Hubungan kerja mereka tumbuh perlahan. Tidak ada tekanan atau bentakan. Tidak ada rasa canggung yang dulu mendominasi. Yang ada justru rasa saling menghormati. Bahkan mungkin sesuatu yang lebih hangat dari sekadar hubungan atasan dan bawahan. Carolina mulai sering memperhatikan Sarwandi dari sudut matanya. Ia melihat bagaimana pria itu bekerja dengan hati-hati, selalu memastikan yang ia serahkan sudah sempurna. Ia melihat bagaimana Sarwandi berbicara dengan karyawan lain, selalu sopan dan rendah hati. Ia melihat bagaimana pria itu duduk di meja kecilnya dengan serius, seolah jabatan itu lebih berharga daripada apapun yang pernah ia miliki. Suatu siang, Caroline memanggil Sarwandi untuk menemaninya, makan di ruang santai lantai atas. Mas, makan bareng saya ya, ya, ucapnya dengan nada santai. Sarwandi kaget. Saya? Sama ibu? Carolina tertawa kecil. Iya, kenapa tidak? Sarwandi menunduk. Saya takut merepotkan Bu. Carolina menggeleng pelan. Mas tidak pernah merepotkan. Mereka duduk di meja kecil dekat jendela. Carolina membawa makanan ringan, dan Sarwandi membawa bekal sederhana dari rumah kosnya. Ketika Sarwandi membuka bekalnya, Carolina menatapnya tanpa sengaja. Nasi dan telur kecap lagi? Tanya Carolina lembut. Sarwandi tersenyum malu. Iya Bu, ini yang paling gampang saya masak. Carolina menatap bekal itu lama, lalu ia berkata pelan. Mas, kalau Mas mau, besok saya bawakan makanan lebih. Tidak usah malu, anggap saja saya berbagi. Sarwandi menggeleng buru-buru. Tidak usah Bu, saya tidak enak. Carolina menahan tangannya yang hendak menutup bekal. Mas, aku ingin. Sarwandi terdiam, lalu mengangguk kecil. Bibirnya melengkung pelan. Kalau begitu, terima kasih Bu. Itu pertama kalinya Caroline merasa hatinya hangat karena hal kecil seperti itu. Hari-hari selanjutnya, Caroline sering mengajak Sarwandi makan siang. Kadang sembunyi-sembunyi agar tidak menimbulkan gosip. Kadang tanpa peduli siapa yang melihat. Mereka berbicara tentang pekerjaan, tentang kampung halaman, tentang mimpi kecil yang belum sempat diwujudkan. Perlahan, ruang kosong di hati Caroline yang sebelumnya dipenuhi kesombongan
dan perfeksionisme mulai terisi dengan kelembutan. Sementara Sarwandi belajar hal-hal baru yang membuat dirinya tumbuh lebih percaya diri. Waktu berjalan. Dalam beberapa minggu, perubahan tampak jelas. Sarwandi mulai lebih tenang menghadapi tugas besar. Caroline lebih sabar ketika menghadapi rapat sulit. Bahkan karyawan lain merasa nyaman karena suasana kantor lebih manusiawi. Semua orang merasakan perubahan itu. Suatu sore, ketika kantor mulai sepi dan lampu-lampu mulai diredupkan, Sarwandi selesai mengorganisir berkas yang harus dipresentasikan Caroline besok pagi. Ia mengetuk pintu ruangannya pelan. "Bu, berkasnya sudah siap." Caroline menoleh dari meja kerja. Wajahnya kelelahan tetapi matanya lembut. "Mas, makasih ya." Sarwandi tersenyum kecil. "Sama-sama, Bu." Caroline memandangnya beberapa detik tanpa bicara. Ada sesuatu yang ingin ia katakan, namun ia tidak menemukan kata yang tepat. Bukan karena ia tidak berani, tetapi karena ia tidak ingin merusak keseimbangan yang baru saja terbentuk indah. Ia akhirnya berkata pelan, "Mas, kamu tahu tidak? Sejak kamu ada di dekat saya, rasanya kantor ini tidak lagi terasa dingin." Sarwandi menunduk malu. Pipinya memanas. "Saya cuma ingin membantu, Bu." Caroline berjalan mendekat, berdiri tidak jauh dari Sarwandi. "Bukan cuma membantu, Mas membawa ketenangan. Mas buat saya belajar lagi menjadi manusia." Sarwandi menahan napas sejenak. Kata-kata itu begitu halus namun kuat. Ia tidak tahu bagaimana harus merespon. Ia hanya menatap lantai, mencoba menahan perasaan yang muncul tiba-tiba di dadanya. Caroline tersenyum samar. "Besok datang lebih pagi ya. Kita ada jadwal penting." Sarwandi mengangguk. "Iya, Bu." Caroline mengambil map, memeluknya di dada, dan berkata, "Hati-hati pulangnya, Mas." Sarwandi mengangguk lagi, lalu berjalan menuju pintu. Sesaat sebelum ia keluar, Caroline memanggilnya pelan. "Mas Sarwandi." Sarwandi menoleh. Caroline menatapnya beberapa detik, lalu berkata dengan suara lembut, "Terima kasih, karena sudah ada." Sarwandi mengangguk perlahan, tidak mampu menyembunyikan senyum hangat yang muncul begitu saja. Ia menutup pintu dan berjalan menyusuri lorong yang mulai sepi. Lampu lorong memantulkan siluetnya yang tegak. Langkahnya mantap. Hidupnya berubah. Tidak lagi menjadi seseorang yang diremehkan. Di dalam ruangan, Caroline duduk perlahan di kursinya, memandang pintu yang baru saja tertutup. Ada perasaan dalam di dadanya. Perasaan lembut yang tumbuh diam-diam. Hubungan itu tidak perlu diucapkan, tidak perlu disimpulkan, tidak perlu diikat dengan janji aneh seperti dulu. Yang paling penting, mereka kini berjalan berdampingan dengan hati yang sama-sama tersentuh. Dan dunia kantor itu menjadi saksi diam perubahan dua manusia yang bertemu dalam keadaan buruk, namun berakhir sebagai dua jiwa yang saling menguatkan. Sahabat semuanya, itulah akhir dari cerita kita hari ini. Semoga kisah tadi bisa menjadi pelajaran hidup yang berarti untuk kita semua. Sebelum video ini ditutup, kalau sahabat suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa klik tombol suka, bagikan ke teman-teman, dan pastikan sudah subscribe channel Deretan Hikmah, supaya sahabat tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan penuh makna lainnya. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.